beribadah pada Tuhan, tentu kita harus mensyukuri waktu yang Tuhan berikan ini menjadi satu waktu yang sangat penting bagi saya dan saudara untuk kita sama-sama dapat kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan, sebab kita sangat begitu yakin bahwa di dalam firman itu disitulah letak kekuatan Allah yang ingin kita terima dalam kehidupan kita, sebab kita sangat begitu menyadari bahwa tempat yang kita diami atau dunia atau bumi yang kita diami ini sebenarnya bukan menjadi tempat kita untuk selamanya, tetapi hanya kita, dikatakan oleh Paulus, hanya kita bersinggah atau kita hanya sebagai perantau, atau kita dikatakan sebagai orang yang sedang tinggal sementara di tengah dunia ini. Tetapi Tuhan mau di tengah dunia ini kita harus menjadi satu pribadi yang kuat untuk melewati segala keadaan dan kondisi dunia yang semakin memang betul-betul membawa saya dan saudara tidak akan pernah menjadi orang yang dekat kepada Tuhan, tetapi kita percaya dalam kuasa firman Tuhan, dalam Roh Kudus-Nya, kita tetap bisa melangkahkan kaki kita dalam iman rohani kita, tetap maju mencapai satu tempat yang Tuhan telah sediakan bagi kita sekalian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebab di dalam ibadah minggu kita sudah belajar tentang benih yang ditabur. Tuhan mau benih itu berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, sampai 100 kali lipat. Kita sudah percaya firman itu sudah kita imani menjadi satu firman yang hidup. Tapi saat siang hari yang berbahagia ini, saya kembali ingin mengutip kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Wahyu, yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal yang ke-19. Sebab kitab Wahyu ini banyak kehidupan manusia yang meragukan, tetapi saya sangat begitu percaya bahwa kitab Wahyu ini menjadi satu firman yang telah dikanalisasikan oleh tokoh-tokoh iman kita, bahwa ini firman yang hidup, firman ya dan amin. Maka kita juga harus mengimani bahwa firman itu semua adalah firman Allah. Puji Tuhan, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan sama-sama membaca dan kita sama-sama akan membuka dalam kitab Wahyu pasal yang ke-19 ayat 6 sampai nanti ayat yang ke-9. Di sini ada satu pernyataan firman yang kita nantikan dalam kehidupan kita sebagai sidang jemaat Tuhan. Ya, kita baca puji Tuhan. Ya, Pertemuan anak kawin anak domba. Ya. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar yang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Terus ya, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Terus ya, dan pengantinnya telah siap sedia. Ya. Terus ya, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan, ya, dan yang putih bersih. Ya, terus ya, lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Perbuatan yang benar dari orang-orang yang kudus. Saya ingin mengambil dalam perbacaan firman Tuhan bagi kita sekalian tentang yang dikatakan kebahagiaan yang diundang masuk dalam pesta kawin anak domba Allah itu. Di sini kita belajar menjadi satu kehidupan yang menantikan satu pesta yang sangat begitu besar, yaitu pesta kawin anak domba Allah itu. Siapakah anak domba Allah? Kita sudah yakin dan percaya Dia adalah Yesus yang disebut sebagai mempelai pria surga. Ya, anak domba Allah. Coba kita lihat sebentar di dalam
Yohanes pasal haleluya. Dalam kitab Yohanes, dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-36, siapakah yang dikatakan anak domba? Ya, sebab dikatakan perkawinan anak domba. Siapakah anak domba Allah itu? Mari kita lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 36. Perhatikan. Ya, dan ketika ia melihat Yesus, dan ketika itu ia melihat Yesus. Dan ketika itu ia melihat Yesus, terus ya, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah. Jadi di sini kita jelas melihat bahwa anak domba Allah itu adalah Yesus sendiri. Sebab Yohanes Pembaptis mengatakan itu dan mengakui Yesus adalah anak domba Allah. Amin. Anak domba Allah. Jadi yang disebutkan pesta dalam pesta jamuan kawin anak domba Allah itu antara Yesus mempelai pria surga dan gereja Tuhan, bukan jemaat individu tetapi gereja Tuhan. Ya, coba kita lihat dalam suratan Korintus pasal 2 Korintus pasal yang ke-11, dalam suratan Korintus pasal 11 ayat yang pertama sampai nanti ayat yang kedua, apa yang dikatakan Paulus tentang sidang jemaat yang adalah suatu kehidupan yang memang akan dipergunakan dengan dia anak domba Allah itu. Yuk teruskan. Dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, ya. Dalam 2 Korintus 11 ayat berapa? 2 Korintus 11 ayat pertama. Iya. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Perhatikan, alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Terus ya, memang kamu sabar terhadap aku. Ya, terus ya ayat yang kedua. Terus ya, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Terus ya, karena aku telah dipertunangkan kamu kepada satu laki-laki. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki. Terus ya, untuk membawa kamu sebagai perawan suci. Untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Dalam bahasa lainnya dikatakan membawa kamu kepada seorang laki-laki namanya Kristus. Ya, jadi di sini kita melihat perkataan pertunangan itu arahnya kepada perkawinan. Siapakah yang dipertunangan ini? Tentu jemaat Tuhan. Sebab Paulus mengatakan, aku telah mempertunangan kamu kepada satu laki-laki, dan laki-laki itu adalah anak domba Allah, dan itulah pribadi Yesus sendiri. Amin. Jadi hubungan antara kita dengan pribadi Allah di dalam satu kesempatan akan menjadi satu hubungan yang terdekat, sebagaimana dikatakan hubungan antara mempelai wanita dan juga mempelai pria surga. Tidak ada hubungan yang terindah dan tidak ada hubungan yang terintim dan hubungan antara suami dan istri, tetapi secara jasmani. Tetapi antara hubungan suami istri dalam Kristus bukan bicara hubungan lahiriah atau hubungan biologis, tetapi hubungan rohnya. Kita harus menjadi satu pribadi yang berhubungan secara dekat, secara intim di dalam roh kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan itulah yang disebut pesta kawin anak domba Allah itu. Nah, kalau tadi katakan gereja itu menjadi mempelai wanita Tuhan, gereja itu disebut menjadi mempelai wanita Tuhan. Tetapi Tuhan mau melihat bagaimana mempelai wanita itu dijadikan menjadi satu mempelai di dalam pribadi Allah sendiri. Ini harus menjadi pelajaran penting bagi saya dan saudara, supaya perkataan mempelai wanita bukan hanya sebagai sebutan dalam perkataan dan firman kita, tetapi kita mau belajar bagaimana kita menjadi kehidupan manusia atau kehidupan sidang jemaat Tuhan yang benar-benar hidup menjadi pribadi mempelai wanita itu. Sebab dikatakan orang-orang yang menjadi mempelai wanita Tuhan disebut nanti orang yang berbahagia di saat dia masuk dalam pesta jamuan kawin anak domba. Maka kita harus membenahi diri kita
benar-benar menjadi satu pribadi yang menjadi mempelai wanita Tuhan. Amin. Semua kita harus menjadi mempelai Tuhan. Sebab apa? Sebab itulah yang menjadi kerinduan Tuhan. Tadi kami mengatakan, bukan gereja Pentakosta Tabernakel secara individu disebut mempelai, tetapi siapa nanti yang masuk dalam kategori mempelai itu, itulah yang mempelai wanita Tuhan. Amin. Dan inilah yang menjadi satu pelajaran penting bagi saya dan saudara. Kita ingin melihat bagaimana ciri khas dari seorang mempelai wanita itu. Apakah kita melihat nanti semua gereja menjadi mempelai wanita Tuhan? Tetapi kalau kita menelusuri kebenaran firman Allah, ada syarat, ada juga ciri-ciri khas yang benar-benar kita harus pelajari dalam firman kita, supaya kita layak menjadi mempelai wanita Tuhan. Sebab banyak Alkitab ini menyebut tentang hal mempelai, tentang hubungan suami istri secara rohani antara pribadi Allah dulu. Allah berkata kepada umat bangsa Israel, engkaulah istriku di dalam kesetiaan. Itu menuju bukan hubungan antara suami istri secara biologis, bukan, tetapi itu menuju satu hubungan intim, artinya merupakan satu hubungan yang tidak bisa terpisahkan. Bagaikan hubungan suami istri dalam nikah jasmani tidak bisa dipisahkan kecuali kematian. Dan itulah yang harus kita kejar dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menjadi satu pribadi yang berhubungan dengan pribadi mempelai di surga, sampai hubungan kita satu kelak nanti tidak akan bisa lagi terpisahkan antara dia dengan kita sebagai gereja Tuhan. Amin. Itu bicara pernikahan, ya. Itu bicara satu hubungan nikah di dalam hal yang rohani. Puji Tuhan. Nah, saat kita ingin melihat bagaimana ciri khas seorang mempelai atau perempuan yang akan disandingkan dalam pesta kawin anak domba Allah itu. Nah, saya ingin mengambil satu ayat dari kitab Wahyu pasal yang ke-12. Tuhan menunjukkan satu pribadi perempuan. Di sana dikatakan seorang perempuan, tidak ada yang lain asalkan perempuan itu. Di dalam hal yang rohani, perempuan yang dimaksudkan dalam hal yang rohani atau hidup yang rohani itu identik dalam hubungan antara gereja Tuhan. Ya, itu perempuan dalam kitab Wahyu itu disebut perempuan, tetapi itu gambaran dari gereja Tuhan, ya, atau sidang jemaat mempelai wanita Tuhan. Ya, mari kita lihat dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Kita melihat apa yang menjadi ciri khas dari mempelai wanita Tuhan. Ya, terus ya, haleluya. Ya, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari. Perhatikan, seorang perempuan yang berselubungkan matahari. Tadi saat kami mengatakan, bicara perempuan di dalam Alkitab kita ini menyangkut dalam jemaat Tuhan atau gereja Tuhan. Sebab banyak ayat yang mendukung di saat Yesus bicara tentang nikah lahiriah. Dia selalu kaitkan seorang wanita tunduk kepada suaminya bagaikan gereja tunduk kepada Kristus yang ada kepada gereja. Amin ya. Jadi kita harus memiliki satu keyakinan akan hubungan firman Tuhan bahwa perempuan dalam hal yang rohani, perhatikan, dalam hal yang rohani itu selalu berkaitan dengan gereja atau sidang jemaat Tuhan. Yuk, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan itu menunjuk gereja Tuhan. Ya, terus ya, berselubungkan matahari. Berselubungkan matahari. Terus ya, bulan di bawah kakinya. Dan bulan di bawah kakinya. Terus ya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Dan sebuah mahkota dikatakan di sana 12 bintang di atas kepalanya. Jadi kita melihat ciri khas wanita atau gereja Tuhan atau mempelai wanita Tuhan adalah kehidupan yang bersumbukan matahari, bulan di bawah telapak kakinya, dan juga 12 mahkota di atas kepalanya. Nah, kita seringkali tidak memahami tentang hal ini. Yesus Tuhan kita, Allah kita yang hidup itu sering memakai perumpamaan untuk kita dapat lebih memahami satu arti kebenaran firman Tuhan itu. Kalau Tuhan bicara tentang matahari, Tuhan bicara tentang 12 bintang dan juga bulan yang bertanda darah di bawah kaki itu.
Itu hal rohani itu perlu kita akan pemahaman dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita bicara, kalau ada gambar di sana, ada gambar wanita, ada ya? Ada. Bulan. Coba kita perhatikan nantinya, ya. Nanti kita akan melihat sesuatu yang dikasih oleh Tuhan, supaya kita dapat nanti belajar bagaimana kita memiliki satu pakaian. Sebab dikatakan berselubungkan matahari dan 12 bintang di atas kepalanya, dan dikatakan di sana bulan di bawah telapak kaki. Itu bicara soal pakaian dijatuhkan, ya. Itu bicara soal masalah pakaian. Bukan semata-mata saat kita melihat nanti ada seorang wanita yang berselubungkan matahari dan bulan di bawah telapak kaki dan 12 bintang di atas kepalanya. Tetapi makna semua arti daripada 3 terang ini menunjuk kepada apa? Kepada pakaian gereja Tuhan itu. Tidak ada terang yang lain yang diciptakan oleh Allah di dunia ini selain daripada 3 bentuk atau 3 perkara ini. Bulan terang di tengah malam, matahari menyinari siang, dan juga bintang menghiasi terang yang ada di langit itu. Artinya gereja dibawa menjadi terang yang sempurna. Di saat gereja itu memiliki semua ini dalam kehidupannya, maka gereja itu disebut menjadi terang dunia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, maka saya mengatakan kepada kita semua, ciri khas daripada gereja Tuhan atau ciri khas mempelai wanita Tuhan itu adalah hidup menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Amin. Dan itulah yang kita mau renung dalam setiap kehidupan kita. Kita sebagai sidang jemaat Tuhan, kita sebagai mempelai wanita Tuhan, kita harus memiliki pakaian-pakaian ini dalam kehidupan kita supaya kita layak menjadi mempelai wanita Tuhan. Banyak orang yang sering berdiskusi tentang ini, tetapi firman Allah selalu mengalami kemenangan. Dan saya sangat begitu yakin akan pelajaran itu membawa kita kepada kesempurnaannya. Pengajaran mempelai ini akan membentuk gereja Tuhan untuk layak disandingkan dengan Dia mempelai pria surga itu. Dan tidak ada alasan firman Allah yang bisa menentang kebenaran firman Allah tentang pengajaran mempelai ini. Saya begitu sangat yakin, betul-betul sangat yakin, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa seluruh matahari dan bulan di bawah telapak kaki dan 12 bintang di atas kepala itu semua bicara kebenaran akan firman Allah. Kalau kita bicara bulan yang bertanda darah ini, kita teringat kepada korban Kristus yang telah menebus kita sebagai kehidupan anak-anak Tuhan. Bukankah darah ini yang menjadikan kita menjadi milik kepunyaan Tuhan? Waktu kita ada dalam dosa, waktu kita hidup dalam dosa, ada tetesan darah dari anak domba Allah untuk menyucikan segala dosa perbuatan kita, supaya kita layak menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Itulah bulan yang bertanda darah ini sebagai landasan fondasi iman bagi kehidupan mempelai wanita Tuhan ini. Dan kita dibentuk lewat tetesan darah Yesus untuk kita layak menjadi milik kepunyaan Tuhan, supaya kita dapat selalu menghargai dalam kehidupan kita sebagai kehidupan anak Tuhan. Artinya apa? Untuk layak menjadi mempelai wanita Tuhan, kita harus hidup dalam korban perdamaian. Di dalam kehidupan kita harus ada korban darah perdamaian itu, di mana korban perdamaian ini yang memperdamaikan kita dengan pribadi Allah, yang dulunya kita musuh Allah, bukan menjadi milik Allah, tetapi kita musuh Allah. Tetapi firman Allah berkata, kita telah diperdamaikan dengan Allah dengan tetesan darah itu. Itu yang menjadi fondasi yang kuat bagi gereja Tuhan. Itu menjadi satu kekuatan yang luar biasa untuk mempertahankan kehidupan kita masuk nantinya, masuk pesta kawin anak domba Allah ini. Tuhan melihat pakaian itu dalam kehidupan kita. Di saat pakaian itu ada dalam pribadi saya, itu menjadi satu pakaian pesta untuk kita layak masuk dalam pesta kawin anak domba Allah. Sebab Tuhan tidak mau satu kehidupan manusia pun
masuk dalam pesta tanpa ada pakaian pesta. Kita teringat dalam Injil di waktu ada undangan untuk masuk dalam pesta, tapi ada seorang yang tidak berpakaian pesta itu. Yesus bertanya, dari mana engkau masuk? Semua yang ada di sini telah berpakaian pesta, tapi kamu bisa masuk tanpa pakaian pesta. Kamu dari mana engkau masuk? Kata tuan rumah itu, atau katakanlah Yesus. Sehingga Yesus berkata, panggil orang-orangnya, tangkap ini orang, campakkan keluar, dan dia bakar. Dengan kata lain, tidak satu pun kehidupan manusia yang layak masuk pesta kawin anak domba Allah itu tanpa berpakaian pesta itu. Dan jangan kita menyangka pakaian pesta itu bukan pakaian pesta duniawi. Tetapi kita harus belajar bicara tentang pakaian itu selalu bicara tentang sifat dan tabiat. Bicara tentang apa? Bicara tentang hal yang rohani. Tuhan tak pernah mengajarkan untuk masuk dalam pesta harus berpakaian yang indah-indah, harus berpakaian yang mahal-mahal. Untuk bisa masuk dalam pesta kawin anak domba Allah, kita harus memiliki pakaian yang berharga, bernilai mahal dan indah-indah, tidak. Tetapi saat Tuhan bicara tentang pakaian pesta, jangan lupa Tuhan sedang bicara tentang sifat tabiat iman rohani kita ini. Maka kita harus belajar kembali mengoreksi firman kita. Nah, di saat ada bulan yang bertanda darah menjadi satu perhiasan atau pakaian dari mempelai wanita Tuhan ini, maka saya mengatakan di situ kita akan kembali memiliki kasih dari Allah. Bukan karena Mazmur Daud berkata, matahari itu adalah gambaran kasih Allah. Di dalam pribadi kita sebagai gereja Tuhan, untuk kita layak dapat menjadi terang di tengah dunia ini, kita butuh pakaian yang dari Tuhan, yaitu berselubungkan matahari. Kita harus berselubungkan matahari, dan inilah yang dikatakan cinta kasih Allah yang menyinari kehidupan manusia. Artinya saya dan saudara sebagai gereja Tuhan harus benar-benar hidup dalam kasih Allah. Kita sudah belajar ini buah yang ketiga, buah yang terbesar yang dihasilkan kuasa firman Allah itu. Artinya firman Allah itu menciptakan pakaian-pakaian yang indah, pakaian yang rohani dalam kehidupan kita. Amin. Kita harus belajar ini mengoreksi kehidupan kita. Jangan kita menjadi orang Kristen tetapi tidak berpakaian, tetapi berharap masuk pesta kawin anak domba Allah. Tetapi kita harus mengakui dalam kehidupan kita, setiap pribadi manusia yang layak masuk pesta semua kawin anak domba Allah, dia harus ada pakaian pesta ini. Sebab tidak ada pakaian mempelai yang lain, tapi Tuhan telah berikan ini bagi saya saudara. Iman, kasih, dan 12 bintang ini bicara tentang harapan. Dan itulah yang selalu ada di dalam pribadi saya dan saudara. Dan kita sudah belajar seperti yang dikasih oleh Tuhan. Semua ini dihasilkan oleh kuasa firman yang bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Maka ada istilah buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat itu. Maka kita harus menyikapi firman itu dengan iman dalam kehidupan kita. Di saat kita bisa mengimani firman itu menjadi satu iman yang kuat dalam kehidupan kita, maka firman itu juga akan menghasilkan pengharapan dalam hidup kita. Di saat firman itu menghasilkan pengharapan bagi saya dan saudara, maka firman yang kita terima, firman yang kita dengar itu akan juga menghasilkan kasih dalam kehidupan kita. Maka ada pakaian kita untuk masuk dalam pesta kawin anak domba Allah. Maka saya katakan, siapakah yang layak masuk dalam pesta? Yang layak masuk pesta kawin anak domba Allah itu ada orang yang berciri khas mempelai yang ada di pasal 12 ini. Pelajaran ini sangat penting dan tidak banyak manusia memahami ini. Tetapi saat banyak hamba Tuhan yang memahami, mereka bersyukur kepada Tuhan. Ada yang melakukan mungkin yang tidak terlalu maju di dalam teologi, tetapi banyak juga orang yang maju di dalam teologi. Di saat mereka pahami ini,
mereka bersyukur kepada Tuhan. Artinya apa? Satu pengajaran yang mutlak harus dalam gereja. Pengajaran gereja Pentakosta Tabernakel, pengajaran lain dalam kerangka tabernakel. Maka barang siapa yang mau belajar tabernakel ini, dia adalah kehidupan yang mau disempurnakan oleh Tuhan. Amin. Itu menjadi satu keyakinan saya. Sebab saya banyak belajar. Bukan hanya satu saya pelajari dalam persekolahan, karena saya orang yang suka belajar. Saya melihat beberapa teori dan teologi, tetapi saya mengatakan pengajaran pelayanan tabernakel ini memang satu pengajaran yang sangat rahasia. Kita harus bisa menerima ini dengan iman dan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sebab pengajaran mempelai ini menjadi satu pengajaran dari awal kitab Kejadian sampai nanti kita melihat akhir dari kitab Wahyu selalu bicara tentang mempelai. Coba koreksi firman Allah ini. Dalam kitab Kejadian, nikah yang pertama Adam dan Hawa. Tetapi dalam kitab Wahyu, nanti itu nikah yang rohani antara Adam akhir dengan gereja Tuhan yang dikatakan yang disebut adalah mempelai wanita Tuhan. Maka lengkap pengajaran mempelai dalam kitab suci ini. Amin. Amin. Kita menyelidiki satu persatu. Dan saya di situ saya meyakinkan hati saya bahwa pengajaran mempelai ini benar-benar pengajaran Alkitabnya. Sebab saya melihat Allah merencanakan nikah. Dimulai dari nikah yang jasmani atau nikah Adam dan Hawa. Dan Tuhan berkata nikah yang pertama itu adalah nikah yang segambar dengan pribadi Allah. Tapi nikah itu rusak, sehingga nikah itu tidak bisa bertahan dalam kemuliaan Allah. Nikah itu kandas. Tetapi Tuhan kembali ingin membangun nikah yang rohani, yaitu anak domba Allah dengan mempelai wanita Tuhan, mempelai pria surga, yaitu anak domba Allah dan gereja Tuhan yang adalah sidang jemaatnya Tuhan disebut dikatakan menjadi mempelai wanita Tuhan. Maka kita belajar bagaimana ciri khas seorang mempelai wanita Tuhan. Amin. Tuhan telah katakan ada seorang perempuan yang berselubungkan matahari dan bulan di bawah telapak kaki dan bermahkotakan 12 bintang itu. Digambarkan di dalam kitab Wahyu. Kalau kita membaca selanjutnya nanti kitab Wahyu ini, saya katakan itulah gereja yang terpelihara. Amin. Nanti saat Antikristus datang di tengah-tengah dunia ini, siapakah gereja yang disingkirkan oleh Tuhan? Siapakah gereja yang mendapatkan perlindungan dari Tuhan? Tentu itu gereja atau sidang jemaat Tuhan atau mempelai perempuannya yang bersembunyikan matahari 12 bintang di atas kepala dan bulan di bawah telapak kakinya. Itulah gereja yang terlindungi, gereja yang terpelihara. Nanti saudara baca itu seluruhnya kitab Wahyu itu. Nanti ular naga merah itu mengejar. Tapi Tuhan menyingkirkan mempelai ini, perempuan ini di satu tempat. Dikatakan Tuhan disingkirkan kepada gurun. Kita tidak bicara pada gurun Timur Tengah, tapi itu rahasia Allah, di mana nanti gereja itu disembunyikan Tuhan di saat masa Antikristus itu. Maka siapa yang terpelihara mempelai wanita Tuhan? Amin. Amin. Dan itu menjadi satu keyakinan dalam kehidupan kita. Di saat kita bicara tentang hubungan di jasmani, seorang suami yang selalu melindungi istrinya di dalam mara bahaya. Suami yang benar itu selalu melindungi istrinya. Sebab itulah yang menjadi milik kemuliaannya. Maka Tuhan melindungi mempelai perempuan yang bersembunyikan matahari ini, karena inilah milik kepunyaan Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Itulah kebanggaan kita mengenal pengajaran mempelai ini. Saya bersyukur ini, saudaraku. Kita harus belajar bagaimana memiliki sikap-sikap seorang mempelai wanita Tuhan. Pertama-tama, miliki iman oleh dasar korban Kristus, miliki pengharapan oleh kuasa firman Allah, miliki cinta kasih Allah oleh kuasa firman penyucian. Kita akan temukan itu di dalam kehidupan kita, sebab itulah rencana Tuhan. Ya. Kedua, kita melihat siapakah yang dikatakan yang disebut mempelai wanita Tuhan itu. Mari kita lihat Matius pasal 25 ayat yang pertama ini. Di sini kita lihat satu perumpamaan Yesus tentang 5 gadis
yang bijaksana dan juga 5 gadis yang bodoh itu, ya. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebab ini gambaran yang digambarkan oleh Yesus tentang hal kerajaan Allah yang adalah Dia yang akan datang sebagai pembaik. Perhatikan ini. Hal kerajaan Allah itu, kalau kita melihat nanti dari Matius pasal 25, Tuhan menggambarkan itu di dalam kedatangannya sebagai mempelai pria surga. Amin ya. Jadi membaca firman itu harus teliti. Saya sering mengatakan kepada jemaat, jangan tangkap hanya kamu mendengar, tapi terima serta kamu membaca firman Allah, supaya kita semakin dekat dan mengerti akan firman. Kalau kita nanti hanya mendengar, kita tidak teliti firman Tuhan kurang pas. Nanti kita katakan kata orang. Tapi kalau kita sudah bicara dan melihat dan membaca, kita bisa buktikan. Maka Ayub pernah berkata Ayub, dulu aku hanya mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang Tuhan, aku telah melihat Engkau. Ayub tak pernah melihat Tuhan, tapi dia melihat dalam membaca firman Tuhan. Kita harus banyak membaca firman. Amin. Amin. Supaya iman kita kuat dalam membaca. Karena Tuhan berkata di Wahyu, berbahagialah orang yang mendengar satu, membaca dua, dan melakukan. 3 hal ini harus kita ikuti. Amin. Amin ya. Puji Tuhan. Mari kita lihat dalam Injil Matius pasal 25 ayat yang pertama dan selanjutnya. Perhatikan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Terus ya. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil keretanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ya, teruskan. 5 di antaranya bodoh. 5 di antaranya yang bodoh. Teruskan. Ya. Dan 5 bijaksana. Dan 5 di antaranya adalah yang bijaksana. Perumpamaan hal kerajaan Allah seumpama 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bijaksana menanti kedatangan Tuhan. Nah, kita harus memahami tentang hal ini, saudaraku. Di sini bicara tentang orang lain. Siapakah yang dinantikan 5 gadis yang bijaksana? Siapakah yang dinantikan 5 gadis yang bodoh? Tidak ada yang lain. Yang dinantikan oleh mereka itu adalah Dia, anak domba Allah, yang menjadi mempelai pria surga yang akan datang kedua kali. Di sini Tuhan menuntut kita bagaimana kita harus bersikap sebagai mempelai yang menantikan mempelai pria surga itu. Di sini kita bisa melihat bagaimana ciri khas orang mempelai wanita Allah yang layak nanti masuk dalam pesta kawin anak domba Allah. Sebab dalam Injil Matius pasal 25 ini tetap bicara tentang perkawinan. Pintu tertutup.